Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dipadati kendaraan pribadi untuk berlibur. Polisi terlibat kejar-kejaran dengan pelaku saat menangkap pelaku begal. Komplek apartemen di Atlanta, Amerika Serikat ludes terbakar. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi mengenai polisi yang menangkap penculik dan persetubuhan anak di bawah umur di Sukabumi, Jawa Barat. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah rumah yayasan sosial Tanjung Duren, Jakarta terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, berbagai peralatan bantuan sosial yang akan didistribusikan hangus terbakar. Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal yang dijadikan sebagai yayasan sosial di Jalan Hadiah, Jelambar, Jakarta Barat pada Jumat sore. Api diduga karena hubungan pendek arus listrik dari lantai 1. Api cepat membesar karena banyaknya barang bantuan dari para donatur seperti ratusan kursi roda yang mudah terbakar di dalam rumah. Beruntung api tidak merembet ke rumah lainnya. Api akhirnya berhasil dipadamkan petugas 1 jam kemudian. Untuk kendala sumber air jauh, cuma kita sudah bisa mengatasi lebih awal, jadi kebakaran nggak membesar, Pak. Meski tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, pihak yayasan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Penyidik Polres Jakarta Barat menangkap pelaku penculikan dan persetubuhan anak di bawah umur di Sukabumi, Jawa Barat. Korban bersama pelaku dinyatakan sehat dan saat ini berada dalam pengawasan KPAI di Rumah Aman Anak Jakarta. WG, pelaku penculikan dan persetubuhan anak di bawah umur yang sempat viral di sosial media, langsung dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk diperiksa. Korban yang dibawa bersama pelaku diketahui dalam keadaan sehat. Saat ini, korban berada dalam pengawasan KPAI untuk penanganan awal psikologi. Nanti KPAI dan P2TP2 akan koordinasi untuk menempatkan anak di rumah aman. Karena kita nggak tahu apakah kondusif bagi kondisi anak untuk tetap berada di rumahnya atau bersama dengan orang tuanya. Kalau itu tidak cukup aman, maka rekomendasi KPAI adalah tetap berada di rumah aman sampai waktu rehabilitasi selesai. Lalu kemudian upayakan untuk pendidikan, karena anak ini putus sekolah. SD terakhir kalau nggak salah sekolahnya. Dan tentu kita harus mengupayakan agar nanti kehidupannya lebih baik. Upayakan untuk sekolah nanti kerjasama dengan pemerintah DKI, Dinsos untuk mencarikan alternatif agar anak ini bisa sekolah selama menjalani masa rehabilitasi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 hingga maksimal 15 tahun penjara. Pelaku bersama korbannya. Kami menyampaikan terima kasih untuk doa masyarakat Indonesia sehingga kami berhasil mengungkap kasus ini yang cukup viral. Dan kami sangat berterima kasih bahwa anak F sekarang dalam keadaan sehat-sehat. Tadi tiba di Polres Metro Jakarta Barat dan sudah dilakukan penanganan awal oleh psikolog. Mama khawatir sama lu, Cici. Sebelumnya, di akhir Juli lalu, isak tangis seorang ibu tak tertahankan saat meminta putrinya kembali ke rumah. Sang anak yang masih berusia 14 tahun ini meninggalkan rumah sejak 29 Juli lalu.
Diketahui, sang anak dibawa pria berinisial WG berusia 41 tahun yang selama ini menjalin hubungan khusus dengan putrinya. Bahkan sang anak melahirkan seorang bayi hasil dari hubungan khusus dengan pria tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pelaku begal ditangkap polisi saat tengah bersantai di sebuah warung di Kabupaten Tangerang, Banten. Sempat terlibat kejar-kejaran, pelaku akhirnya tertangkap setelah terjebak di gang buntu. Penangkapan AR pelaku begal di Kabupaten Tangerang, Banten ini diwarnai aksi kejar-kejaran. Pelaku yang tengah menongkrong di warung langsung kabur saat akan ditangkap polisi. Namun AR akhirnya tertangkap setelah terjebak di sebuah gang buntu. Polisi pun menemukan 1 unit motor gede hasil curian yang disimpan pelaku di sebuah rumah kosong. Ini motor hasil kamu nih, boleh ngambil? Iya, Pak. Pelaku sudah 9 kali melakukan begal di Kabupaten Tangerang. Ketika dia menemukan korban yang rata-rata 2 orang ataupun sendiri, anak-anak kecil, kemudian diberhentikan sama tersangka ini. Kemudian modusnya adalah mengatakan bahwa para korban atau korban ini katanya pernah merusak atau menabrak motor milik adiknya tersangka. Kini pelaku mendekam di tahanan Polsek Mauk. Pelaku terancam dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ya, bahkan motor kamu tinggal ya? Iya, Pak. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani, iNews melaporkan. Pelaku curanmor di Padang, Sumatera Barat babak belur dihajar massa usai tertangkap saat akan mencuri sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga. Pemilik rumah mengetahui aksi pelaku dari kamera pengawas. Pelaku berinisial ML ini babak belur dihajar massa usai tertangkap puluhan warga saat akan mencuri sepeda motor. Pelaku kemudian diamankan warga ke pos pemuda yang berada di kawasan Ujung Tanah, Kecamatan Lubek, Kota Padang, menunggu kedatangan pihak berwajib. Sebelumnya pelaku terekam kamera pengawas saat akan mencuri sebuah sepeda motor yang terparkir di teras rumah warga yang juga sebuah warung. Curiga dengan gerak-gerik pelaku, pemilik rumah pun meneriaki pelaku maling sehingga dikejar warga. Datang dari atas, depan ke Pusupi, dia teriak maling. Nah, dapat di tempat kita ini, ya, makanya kita ambil. Dia mau maling, kata orang punya motor itu, dia mau maling motor metik itu. Motor metik? Ya, itu dipegang dia tadi, buat BB kan. Itulah dapatnya dia di sini, itu tadi. Hancurlah kan, kita selamatkan di sini. Tersangka yang merupakan seorang residivis kasus pencurian ini pun digelandang petugas Mapolsek Lubek guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Meminta uang parkir secara paksa, seorang juru parkir liar di Medan, Sumatera Utara diamankan polisi. Pelaku memaksa meminta uang parkir dengan menendang dan mengancam seorang wanita. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, seorang tukang parkir liar menendang sepeda motor milik Evi Damanik di depan lapak pedagang es campur di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Pelaku juga mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam seorang wanita. Pelaku diduga marah karena pengendara motor menolak memberi uang parkir Rp4.000 karena dianggap terlalu mahal. Berdasarkan video yang beredar, polisi mengamankan Erwin Syah Hasibuan. Pelaku kemudian meminta maaf. Meminta maaf pada Ibu Evi atas perbuatan saya yang menghina dan mengancam Ibu Evi. Si korban itu merasa keberatan. Dia tidak mau memberikan uangnya, apalagi nilainya 4.000. Sehingga si juru parkir ini menendang sepeda motor si ibu ini dan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan kepada seorang wanita. Gitu.
Tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolda Sumatera Utara dan dijerat pasal 368 dan 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Mobil pengangkut sampah milik Kelurahan Pulo tercebur ke aliran Kali Krukut di Kebayoran Baru, Jakarta. Pengemudi lupa menarik rem tangan ketika memarkirkan mobil. Mobil pickup ini yang belum ke Kali Krukut sejak Kamis malam, namun baru dapat dievakuasi pada Jumat siang. Mobil terjun ke kali lantaran petugas pengangkut sampah lupa menarik rem tangan saat memarkirkan mobil di kantor Kelurahan Pulo. Kemarin itu waktu mobil akan dimasukkan ke garasi, teman-teman dari PPSU rupanya untuk pengamanan rem tangan kurang maksimal. Jadi pas mobil ditaruh di garasi, rupanya masih bisa mundur. Jadi tanpa sepengetahuan teman-teman, mobil jalan sendiri tanpa kendali, akhirnya tidak bisa dicegah masuk ke dalam kali. Mobil pun dievakuasi menggunakan kren milik Damkar Kebayoran Baru dengan mengerahkan 11 orang petugas. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Lepas dari kandang, seekor sapi terperosok ke dalam lubang septic tank di Desa Sopet, Situbondo, Jawa Timur. Terbatasnya peralatan membuat warga sempat kesulitan membantu pemilik sapi mengevakuasi ternaknya di kedalaman 3 meter. Beginilah upaya warga mengevakuasi sapi yang terperosok ke dalam lubang septic tank sedalam 3 meter di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Warga harus berjibaku karena lubang septic tank yang sempit membuat badan sapi berukuran besar terjepit. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga pelan-pelan menarik sapi dengan mengikat badan dan kakinya. Sejumlah warga lain berada dalam lubang untuk mengangkat badan sapi. Setelah 3 jam, proses evakuasi berhasil. Sapi diangkat dalam kondisi hidup. Sapi terperosok ke dalam lubang septic tank yang baru digali pemiliknya beberapa hari lalu. Sapinya lepas, terus buru. Ini kan baru gali mau buat splitting. Jatuh ke dalam. Jatuh ke dalam. Berapa meter itu, Pak? 3 meter. 3 meter. Ya susah banget. Dari tadi pagi nih, dari jam 6 sampai hampir jam 9 ini. Ya, hampir 3 jam. Buat splitting. Buat splitting gitu ya. Sapinya lari ke sini. Iya, lari ke sini. Usai evakuasi, sapi jenis simental berukuran 500 kg ini masih lemah karena beberapa bagian tubuhnya terpelintir. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dipadati kendaraan pribadi untuk berlibur pada libur panjang. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.